semua karena kasih karunia-Mu, sehingga malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersatu berkumpul dalam rumah-Mu ini Tuhan, untuk menyembah, memuliakan, dan bersyukur melalui puji-pujian dan penyembahan yang baru saja kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu melalui puji-pujian dan penyembahan yang baru saja kami naikkan. Kami boleh bertemu Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami mau Tuhan membentuk kami yang lebih lagi. Tuhan membuat karakter kami menjadi yang terbaik di antara yang baik. Tuhan berkati setiap kami yang mau mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami pribadi lepas pribadi agar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada hamba-Mu ini sesuatu yang lebih, pengetahuan yang lebih, motivasi yang lebih, agar lebih mampu memberikan atau menyampaikan firman-Mu, agar kami lebih dimampukan untuk memberikan yang terbaik pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Ya, pada malam hari ini sebagai dasar untuk menjadi garis besar tema pada malam hari ini akan saya bacakan dari Yohanes 21 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jadi ini suatu pertanyaan yang ditujukan kepada seorang yang bernama Simon, yaitu anak Yohanes. Tema pada malam hari ini akan saya sampaikan tentang kasih sebagai dasar pelayanan, yaitu hati yang mengasihi sebagai dasar pelayanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi di sini dikatakan dari Yohanes 21 ayat 17 tadi, beliau atau Tuhan mengingatkan Simon anak Yohanes untuk yang ketiga kalinya. Jadi tentu di sini sering kali atau beberapa kali, 1-2 kali, bahkan yang ketiga kalinya Simon, seorang yang namanya Simon tadi masih diberikan kasih yang dari Tuhan. Itu kenapa? Karena teguran atau peringatan untuk yang ketiga kalinya masih juga diberikan Tuhan kepada Simon, agar di sini Simon seberapa besar kasih Simon kepada Tuhan itu dipertanyakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sendiri di dalam dunia ini seringkali kasih kita, pelayanan kita suatu saat atau yang pernah kita lakukan suatu rasa kendor atau kurang semangat dalam kasih melayani Tuhan. Saya sendiri, saya akui juga pernah melalui hal tersebut. Jadi karena kesibukan duniawi kita, karena rutinitas keseharian saya, sehingga melayani sudah melayani, tapi saya rasakan kurang fokus, kurang ada gregetnya ketika saya melayani Tuhan. Sering kali saya alami seperti itu. Nah, tentu saudara kasih dalam Tuhan, momen-momen seperti ini, kesempatan-kesempatan dalam acara yang sangat luar biasa seperti ini, tentu suatu peringatan yang dari Tuhan. Saya bisa katakan seperti itu, salah suatu peringatan yang dari Tuhan. Kenapa?
Karena tidak semua orang, tidak semua pribadi, lepas pribadi bisa seperti kita, diberikan kesempatan seperti kita. Contohnya ini Mbah Raseno yang kita tahu sangat sekali rajin ke gereja, karena fisiknya yang lemah, fisiknya yang kurang mampu, maka malam hari ini dia tidak bisa hadir seperti kita, bersatu di rumahnya Tuhan ini, tidak bisa berkumpul seperti kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, maka saya melihat hal tersebut adalah kasih yang dari Tuhan. Kasih yang dari Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk mampu atau bisa berkumpul di rumah Tuhan, menyembah, memuji, melayani Tuhan melalui puji-pujian, melalui pergumulan dalam penyembahan. Itu sangat luar biasa kasih Tuhan bagi saya malam hari ini. Nah, tapi apa balasannya? Seringkali saya sendiri dalam kesibukan duniawi yang menjadi keharusan saya, pekerjaan saya, seringkali saya dalam melayani Tuhan kurang fokus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tentu suatu pelayanan yang sangat sia-sia saya rasakan ketika saya kurang fokus melayani Tuhan. Lagi mau banyak terjadi kesalahan-kesalahan individu yang saya lakukan, berarti ya aku yakin pelayanan saya tidak berkenan di hati Tuhan. Masalahnya apa? Masalahnya kurang fokus gimana? Kurang fokus pelayanan saya. Jadi ketika saya melayani Tuhan tidak all, tidak fokus, sudah pikir tekan di itu, saya yakin menyakitkan bagi Tuhan. Berjaya kita kayak waktu 6 dino, wis bergai 6 dino iso kerja, iso bergai awake waras. Kok tak jali waktu sedino kur pirang jam, kok pelayanannya ora fokus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada suatu momen seperti ini pun saya bisa merasakan atau terkadang saya melihatnya sebagai tamparan yang dari Tuhan. Jadi untuk membawakan firman pada malam hari ini, saya tadi kan setor brand ya, jam 6 jenunggalan itu mulai tekan rumah sampai jam setengah itu lagi tekan rumah, lagi bersih-bersih engkel, masalah sesuatu di pasar. Jam setengah itu lagi bisa belajar. Nah aku nuruti kesel, nuruti pegang, aku yang pegang pelayanan. Tapi nak aku pegang pelayanan, aku gede Tuhan, megahlah berkat para aku. Nah itu suatu kerugian bagi saya. Sebab aku terima moco 11-an, aku tak pelayanan dalam nama Yesus, mudah-mudahan diberkati. Nah seperti itu saudara-saudara. Jadi apa niat kita, apa etikat kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Saya pikir rasa capek, rasa letih badan kita tidak akan menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Pun begitu juga saudara-saudara, bukan hanya untuk punya talenta untuk menjadi musik leader atau WR, punya talenta untuk menjadi singer, main musik atau apapun itu namanya, menyampaikan firman juga, bukan seperti itu, bukan seperti itu saja. Tapi mendengarkan firman Tuhan termasuk menjadi berkat-berkat bagi orang-orang di sekitar, bagi orang-orang seiman khususnya, itu pun menjadi sebuah pelayanan untuk Tuhan, saudara. Jadi tidak bisa dilihat hanya orang yang pintar main musik, orang yang pintar WR atau dan lain sebagainya, itulah yang melayani Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi yang paling sulit adalah menjadi terang bagi orang-orang sekitar. Itu pelayanan Tuhan yang paling sulit. Menjangkau jiwa-jiwa baru, menjangkau jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan Tuhan. Itu adalah pelayanan yang paling sulit. Bahkan ketika kita tidak letakkan di atas
kuasa Tuhan itu suatu hal yang mustahil, saudara-saudara. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sulit ketika pekerjaan-pekerjaan yang sulit kita lakukan itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu saudara. Jadi nek biasanya akeh kerep-kerepe aku nek ape pelayanan terlebih lagi dalam menyampaikan firman Tuhan, mesti sadurunge jauh-jauh hari saya belajar. Ini adalah bunyi yo. Aku metu karepku ya ape takok-takok bolo-bolo carane barcode apa kartu kanggo tuku solar, piye carane aku dhewe ora metu wong sing tak tuju. Jadi sampai sekarang saya belum punya barcode untuk beli solar. Terus ini bunyi delalah aku ngiwut nggih terajak kelalen nyampe pelayanan nyampaikan firman nggih terajak gerbong. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi di tengah kesibukan tadi, bukannya saya terus malas-malasan, tidak. Saya harus tetap semangat untuk melayani Tuhan walaupun nggak ada waktu untuk belajar seperti biasa yang sering saya lakukan, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan ibaratkan jemaat di Efesus dengan jemaat di sini, saudara-saudara. Jadi jemaat di Efesus itu bukan jemaat yang biasa-biasa saja, bukan jemaat yang bisa dipandang ramai atau sembarangan, tapi jemaat di Efesus seperti di sini juga. Mereka super sibuk seperti jemaat di sini. Karena apa? Karena jemaat di GBI Gunung Batu ini kan mayoritas pekerjaannya serabutan ya. Mayoritas pekerjaan serabutan seperti saya sendiri juga sering jagul disuruh orang terkeopo oleh nganggur ya, sidik-sidik nebak prek, tak terlalu bakul, karena oleh nganggur bersih-bersih alas. Kalau bertani ini kan serabutan namanya. Penggiat apa wae yang penting bisa menghasilkan uang. Bisa seperti itu. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh tenggelam dalam hiruk pikuk keduniawian yang seperti tadi saya katakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan saya bacakan Wahyu 2 ayat 2 yang mengatakan, Wahyu 2 ayat 2 yang seperti ini bunyinya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melayani Tuhan dengan hati yang mengasihi, tentu Tuhan tahu di sini. Tentu Tuhan tahu dan bagaimana konsekuensi yang akan kita dapatkan, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan di sini pasti melihat. Artinya tidak boleh pelayanan kita hanya untuk pantas-pantasan, hanya untuk kewajiban dalam kita bergereja, tapi pelayanan harus dilakukan dengan penuh kasih, dengan ketekunan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pelayanan harus didasari dengan tuntutan Tuhan untuk kita mampu menyenangkan hati Tuhan, agar kasih karunia yang dari Tuhan berkenan atas Tuhan kepada kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ojo kor gaya-gayana, ojo kor kita ikut kewajiban dalam bergereja, tidak. Jadi pelayanan harus kita lakukan dengan segenap hati. Dan bukan hanya itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam Wahyu 2 ayat 3
Dikatakan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kesabaran di tengah penderitaan dan rasa sakit sekalipun, yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, maka sesuatu yang sangat luar biasa, dan saya akui sendiri, saya pun mungkin belum mampu melakukannya hal seperti itu. Seringkali saya ceroboh, seringkali saya keliru dalam mengenali kasih Tuhan, dalam melihat seberapa jauh kasih Tuhan terhadap saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, alangkah luar biasanya kalau setelah mendengar firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 3 tadi yang dikatakan di sini, setiap pribadi yang rela berlelah, berjerih payah, bersakit-sakitan atas nama Tuhan Yesus Kristus, sangat luar biasa orang tersebut. Dan yuk, mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita belajar sesuai ekspektasi yang Tuhan inginkan, sesuai tuntutan yang Tuhan inginkan, sesuai keinginan yang Tuhan mau melalui firman Tuhan ini tadi. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat yang selanjutnya akan saya bacakan dari Wahyu 2b yang dikatakan, akan mengambil kaki diammu dari tempatnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jikalau kita dalam melayani Tuhan dan pelayanan tersebut tidak didasari dengan rasa kasih, dengan rasa karena kita banyak berterima kasih telah diberikan kasih karunia dari Tuhan, maka Tuhan sendiri tentu tidak akan pernah berkenan dengan pelayanan kita sendiri, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Dan bisa jadi Tuhan akan mencabut segala kasih karunia-Nya. Tuhan akan mengurangi segala kasih karunia yang seharusnya kita terima, saudara-saudara dikasihi dalam Tuhan. Diibaratkan di sini dia, kira-kira dia nek gak keliru itu bilah di badan, sendir kemana nih, bilah blek lampu, seperti itu. Jadi lampu sesuai banyak persepsi, dan salah satu persepsi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini yaitu sebuah penerang yang mampu menerangi di dalam kegelapan, saudara. Sesuatu yang mampu menerangi di dalam kegelapan. Ketika bilah uplek, karena bilah uplek itu kan iso urip nek karo lelolion, suatu bilah uplek gambar itu dilaplek sing dicandangno. Candangane nek coklat tiba. Kira-kira apa yang terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan? Tentu fungsinya hilang. Fungsi dari bilah tersebut hilang, karena tentu akan bisa padam bila itu tiba. Dan fungsinya untuk menerangi ruangan tersebut, menerangi tempat tersebut, fungsinya akan hilang, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Seperti dikatakan firman ini tadi, jadi Tuhan akan membuat dian itu cacat dari fungsinya, saudara-saudara, cacat dari fungsinya, kemudian tidak mampu menerangi tempat di sekitarnya, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Itu kita tidak mau seperti itu. Makanya dalam pelayanan, dalam mengasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, karena kita tidak mau menjadi bilah plek yang dikurangi fungsinya tadi oleh Tuhan.
kurangi kegunaannya tadi, sehingga tidak akan mampu menerangi orang-orang di sekitar saudara dan dikasih dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai ayat terakhir menjadi renungan pada malam hari ini akan saya sampaikan Amsal 3 ayat 3 sampai 4 yang dikatakan begini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalau itu pada lahirmu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi jangan sampai jerih payah kita, perbuatan baik kita, semangat kita, ketekunan kita kotori dengan kesetiaan untuk atau meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu duniawi sekali kalau di dalam pelayanan, di dalam mengasihi Tuhan ada pasang surut emosi, ada pasang surut sikap. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, nek aku nuruti emosi, nek aku nuruti sikap yang tidak tekun terhadap Tuhan, saya sendiri juga manusia. Dalam bergereja, aku ya tahu kebendek kalau bolo-bolo, aku ya tahu merasa, ya bisa merasa loro kemana. Tapi saya ini berusaha untuk selalu setia kepada Tuhan. Aku mau terus beruntung, terus kon ngene, saya nggak mau saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi saya ingin berusaha untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu mengasihi setiap pelayanan demi pelayanan. Saya mau juga belajar untuk selalu mengasihi saudara-saudara, khususnya saudara-saudara seiman. Itu yang saya ingin saya letakkan di atas setiap kepentingan demi kepentingan duniawi ini, saudara. Mari yang percaya kita katakan, nah, mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini mampu membentuk karakter kita menjadi yang lebih baik. Mari yang percaya kita katakan, jadi tidak boleh ada sesuatu yang sia-sia melalui setiap pertemuan, khususnya pertemuan yang dijadwal gereja seperti pada malam hari ini. Dan saya terus-menerus yakin bahwa setiap pelayanan kita, baik itu sebagai individu atau seorang yang bisa mencerminkan bahwa mereka tersebut orang Kristen di masyarakat, itulah pelayanan yang tersulit bagi saya, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Jadi 24 jam berhari-hari, nggak tahu sampai kapan kita bisa melayani Tuhan di masyarakat, khususnya saudara kasih dalam Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan, sesuai dengan firman-firman Tuhan yang sering kita dengarkan di gereja. Saya tidak menyepelekan pelayanan di gereja, tapi itu pun sesuai dengan bakat atau sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita, sesuai dengan bakat-bakat kita. Saya tidak pernah menyepelekan, tapi saya melihat selama ini yang saya ketahui memang paling sulit kita melayani orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang notabene berbalik iman dari kita. Nah, saya kira demikian pemberitaan firman pada malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Mari akan saya tutup dalam doa.
memberikan firman pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sangat luar biasa bagi kami malam hari ini Tuhan. Ketika kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini untuk mendengarkan firman yang hanya dari-Mu, suatu kebenaran yang hanya dari Tuhan, maka merupakan suatu anugerah kasih karunia yang sangat luar biasa bagi kami. Kami dengan demikian selalu Tuhan ingatkan, Tuhan selalu tegur, apakah pekerjaan kami sudah layak, apakah pekerjaan kami atas tuntutan-tuntutan Tuhan sudah sesuai dengan Tuhan yang Tuhan inginkan, atau sebaliknya Tuhan. Tuhan, kami mau terus percaya bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ketika Tuhan beracara, ketika Tuhan, kuasa Tuhan melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu membimbing kami. Ketika kami mau berserah, ketika kami mau meletakkan setiap pekerjaan, setiap pergumulan kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan, hanya di dalam